are so excited because they've just received their boxes. Have you ever thought what comes after the box? At Samaritan's Purse, we've got an incredible program after Operation Christmas Child. It's called The Greatest Journey. The purpose of Samaritan's Purse is evangelism. We just don't want to just hand out a box. Children that put their faith and trust in Jesus Christ, we want them to grow in their faith. We want to disciple them and raise up an army of young kids who can take their faith and share it with another child so that that person will put their faith and trust in Jesus Christ. This is what it's all about, evangelism, taking the gospel to another generation. You shall love the Lord your God. To know that you're passing on what you've learned to another person, not just keeping the knowledge for yourself. You feel loved, you feel like, you know what, I'm at home. I'm doing what I'm supposed to do right now. We always work through the local church. And when it's all said and done and the training's finished, these kids are going to be part of the church, going out into their communities, sharing their faith in Jesus Christ. The Greatest Journey is a great opportunity to impact the life of a child, teaching children how to share their faith with their friends and family around the world, raising up an army of evangelists who can take the gospel to the next generation. Keluarga bersukacita naikkan pujian, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Generasi ke generasi, angkatan demi angkatan, mengalami penyertaan Tuhan. Keluarga yang diubahkan, dituntun oleh firman, lewati gunung lembah kehidupan. Kita tetap berpengharapan, Tuhan tak pernah tinggalkan, jadi berkat dan muliakan Tuhan. We are grateful for He is faithful, kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful, kami setia limpah dengan syukur. Banyak karya Tuhan yang telah terjadi, tangan Tuhan nyata bagi keluarga ini. Kerinduan kami melayani satu hati, diberkati untuk memberkati. We are grateful for He is faithful, kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful, kami setia limpah dengan syukur. We are grateful for He is faithful, kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful, kami setia limpah dengan syukur. Grateful for He is faithful. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Memasuki minggu kedua rangkaian bulan keluarga di bulan Oktober 2022 bagi keluarga besar GI Hokim Talk. Saya mengajak setiap kita untuk memperbaharui tekad dan komitmen dengan pernyataan kita masing-masing bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebersamaan kita di dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting. Terlebih kebersamaan dalam membangun ibadah keluarga. Persekutuan keluarga yang terjalin antara papa dan mama dan anak-anak memberikan pengaruh positif yang sangat besar untuk kehidupan keluarga. Melalui family altar, keluarga-keluarga akan merasakan kasih dan berkat Tuhan yang selalu menyertai. Juga dapat menumbuhkan iman setiap kita.
Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam family altar adalah mengucap syukur untuk berkat Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama, sharing kehidupan atau menyampaikan ungkapan perasaan, dan saling mendoakan sehingga terjadi saling menguatkan di antara anggota keluarga kita. Gereja kita, GI Hokintong, telah menyediakan bahan family altar yang bisa digunakan bagi setiap keluarga setiap bulan. Dan secara khusus, di dalam bulan keluarga ini diterbitkan bahan family altar yang terkait dengan tema bulan keluarga di tahun 2022, yaitu Grateful and Faithful Family. Untuk mendapatkan bahan tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat menghubungi hamba Tuhan dan badan pengurus di lokasi masing-masing. Mari keluarga-keluarga GI Hokintong, kita membangun family altar di rumah kita dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah dan memuliakan Tuhan. Allah Tritunggal memberkati kita semua. There is a place of laughter and tears, where blessings and burdens are shared. There is a place we know we belong, where God's name is spoken in prayer. Oh, this is home, a gift from the Lord we know, the gift of family, the gift of love, the gift of There is a place for hope and for dreams, a heaven of comfort and warmth. There is a place of shelter and trust, for guidance through life's bitter storm. Oh, this is home, a gift from the Lord we know, the gift of family, the gift of love, the gift of Lord, we pray for unity. Lord, we pray for harmony. Fill our homes with your love and grace. We pray there is a place of laughter and peace, where blessings and burdens are shared. There is a place we know we belong, where God's name is spoken in prayer. Oh, this is home, a gift from the Lord we know, the gift of family, the gift of love, the gift of The gift of family, the gift of love, the gift of Selamat malam semuanya, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa dipertemukan kembali untuk mengikuti kebaktian doa. Mari kita siapkan hati kita menenangkan pikiran kita bersama-sama mengambil saat teduh.
Amin. Panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa. Mari kita dengan penuh ucapan syukur kita memuji namanya. Bersyukurlah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, tak berkesudahan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada malam ini kami bisa kembali bersama-sama untuk mengikuti kebaktian doa Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kasih-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga malam ini kami boleh berdoa bersama dan boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan yang bertata, Tuhan yang boleh hadir menikmati ibadah kami ya Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang boleh memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan saja yang menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 24. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu dan kami lapar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti kehidupan. Siapapun yang datang kepadamu tidak akan pernah lapar lagi. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, karena kami butuh firman-Mu setiap hari. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal di dalam hidup kita yang akan habis, yang akan selesai suatu hari. Misalnya, saya punya air botol yang penuh diisi dengan air. Setelah saya minum, akhirnya airnya akan habis. Atau HP saya memiliki baterai 100%. Setelah saya menggunakan HP, akhirnya baterai akan habis. Kita akan kehabisan air, uang, makanan, hampir semua yang kita miliki sekarang suatu saat nanti akan habis. Namun, ada satu hal yang pasti tidak akan habis, itu adalah kasih setia Tuhan. Tuhan berkata bahwa dalam situasi apapun yang kita berada, kasih setia dan rahmat Tuhan tidak akan pernah habis selamanya. Ada seseorang bernama Thomas. Kehidupannya Thomas itu sangat sulit sekali. Di usia 30-an, dia selalu bergumul dengan masalah kesehatan. Biasanya, orang yang berusia 30-an, mereka akan sibuk kerja, membangun keluarga sendiri, dan saat itu adalah saat mereka yang penuh dengan energi dan semangat, bukan? Namun Thomas menderita sakit penyakit. Ada kalanya dia hanya terbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa bekerja, dan penghasilannya rendah sekali. Dia miskin dan sakit. Ini jelas bukan apa yang kita harapkan ketika kita berusia 30-an, bukan? Di titik terendah di dalam hidupnya ini, dia membaca sebuah bagian Alkitab, dan dia menemukan penghiburan darinya. Ayat ini berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ini adalah ayat yang kita baru baca tadi. Oleh karena itu, Thomas terinspirasi dan dia menulis himne ini. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning new mercies I see. Thomas adalah orang yang menulis himne ini. Besar setiamu. Himne yang kita selalu nyanyi di gereja ditulis oleh seseorang yang sakit, miskin, dan berjuang sepanjang hidupnya. Daripada mengasihani dirinya sendiri, Thomas memilih untuk memandang kepada kebaikan Tuhan. Thomas bersaksi bahwa, ya, saya lemah. Tetapi Tuhan adalah kekuatan saya. Ya, saya tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal menyediakan semua kebutuhan saya. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang telah mengalami penderitaan yang berat di dalam hidup mereka. Namun mereka tetap bisa memuji Tuhan atas belas kasihan dan kesetiaan Tuhan. Sama seperti penulis kitab Ratapan yang kita percaya adalah Nabi Yeremia. Ratapan pasal 1 ayat 1 berkata, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota. Sekarang menjadi jajahan. Dalam ayat ini, Nabi Yeremia sedang menggambarkan kota Yerusalem yang pernah begitu penuh dengan orang, begitu hebat di antara bangsa-bangsa, dan bahkan adalah ratu di antara kota-kota. Kita bisa membayangkan bahwa kota Yerusalem ini dulunya begitu hebat dan makmur. Namun orang-orang di kota Yerusalem ini memberontak melawan Tuhan. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan dan berpaling dari Tuhan. Akhirnya, kota itu telah dihancurkan. Orang-orang diusir dari negeri itu dan menjadi budak. Saya punya satu teman di sekolah teologi yang berasal dari Myanmar. Beberapa tahun lalu, dia cerita bahwa rumahnya di Myanmar terbakar.
Tidak hanya rumahnya, tetapi termasuk seluruh desa yang ada sekitar 400 rumah terbakar. Dia bersyukur keluarganya semua aman. Tetapi 400 rumah hancur dalam satu malam. Teman saya ini begitu sedih waktu mendengar berita ini. Karena kampung halamannya sudah hancur dalam satu malam. Sama seperti Nabi Yeremia yang menyaksikan tragedi yang menimpa kota Yerusalem. Dari kota yang makmur, akhirnya orang-orang memberontak Tuhan. Kotanya hancur dan mereka menjadi budak. Itulah sebabnya Yeremia dalam kesedihan. Dia bertanya-tanya apa rencana Tuhan untuk kota ini. Apa yang tersisa kecuali air mata dan kesedihan. Inilah sebabnya buku ini disebut ratapan. Karena penuh dengan doa ratapan. Ayat 19, Nabi Yeremia berkata, "Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu." Ketika Yeremia melihat apa yang terjadi dengan Yerusalem, dia sangat kesedihan dan menderita. Bahkan dia berkata bahwa seperti menelan racun. Dia merasa pahit ketika dia melihat kehancuran Yerusalem. Seolah-olah janji Tuhan tidak ditepati. Tuhan berjanji untuk memberkati kota ini. Tetapi karena dosa orang-orang, kota itu hancur. Namun seperti yang dikatakan di Mazmur 30 ayat 5, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan akan mendisiplin umatnya karena dia mengasihi mereka. Walaupun Tuhan akan menghukumi umat yang tidak menurutinya, namun Tuhan adalah Tuhan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Seperti seorang anak kecil melakukan hal yang salah, orang tuanya harus mengoreksi anaknya. Walaupun anaknya tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi orang tua harus mengajar kepada anak apa yang betul dan apa yang salah. Kalau orang tua mengasihi anak, pasti akan mengoreksinya jika anaknya salah. Mereka tidak akan membiarkan anak terus melakukan kesalahan yang sama atau mendorong mereka untuk terus berbuat salah. Mereka bahkan akan menghukum mereka sehingga anak tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Padahal sebenarnya orang tua lebih mau menunjukkan kasih sayang kepada Tuhan daripada menghukum mereka, bukan? Sama seperti Tuhan kita. Ketika orang-orang memberontak melawan Tuhan, mereka berpaling dari Tuhan. Mereka harus menanggung konsekuensinya, yaitu kehancuran Yerusalem dan menjadi budak. Tuhan itu adil. Dia tidak akan mentolerir dosa. Namun Tuhan tidak pernah gagal untuk menunjukkan belas kasihannya kepada anak-anaknya. Ayat 20 dan 21 berkata, "Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap." Yeremia selalu teringat akan apa yang terjadi dengan Yerusalem. Dia merasa tertekan dalam dirinya. Dan ayat 21 mengatakan, tetapi. Ini adalah titik balik. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Bahkan di titik terendah dalam sejarah Israel ini, meskipun orang-orang telah melanggar perjanjian dengan Allah, tetapi ada pengharapan karena Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memulihkan kota ini, dan ini bukan akhir dari kota ini. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang membuat kita kepahitan dan tertekan. Setiap kali kita memikirkannya, kita merasa pahit dan tertekan, seperti Nabi Yeremia. Ketika kita merasa putus asa, kita bertanya-tanya, apakah saya masih memiliki pengharapan? Bagaimana saya tetap berharap di masa-masa sulit? Apa yang membawa harapan? Ada sebuah lagu judulnya Berkat atau Blessing ditulis oleh Laura Story. Dia mengatakan bahwa semua orang menginginkan berkat, yaitu kehidupan yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, dan sebagainya. Tetapi untuk Laura Story, berkat bukan hanya sekedar berkat materi. Memang di sepanjang hidup Laura Story, dia menerima banyak sekali berkat. Dia memenangkan beberapa penghargaan dengan albumnya dan menikah dengan seorang suami yang baik. Namun setelah setahun menikah, suaminya didiagnosa dengan tumor otak.
Dia harus memakai mesin pernapasan dan menderita kehilangan ingatan. Laura setiap hari penuh dengan air mata dan kesedihan. Di lagu ini, dia berkata bahwa dalam hidup ini, kita memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana jika kita berdoa agar orang yang kita mengasihi mereka bisa sehat, tetapi kita melihat mereka menderita sakit penyakit? Bagaimana jika kita berdoa untuk kerjaan selalu lancar, tetapi kita malah kehilangan pekerjaan? Terkadang kita menangis dalam kemarahan ketika kita tidak dapat merasakan Tuhan itu dekat. We cry in anger when we cannot feel you near. Kita meragukan Tuhan. Apakah benar Tuhan itu baik? Apakah benar Tuhan itu penuh dengan kasih? Kalau Tuhan baik dan maha kasih, mengapa hal ini terjadi atas saya? Dia terus mengatakan, what if your blessings come through raindrops? Bagaimana jika berkat Tuhan datang melalui tetesan hujan, melalui penderitaan? Tuhan bisa memberkati kita ketika kita melewati masa sulit. Tapi terkadang kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak bisa menghilangkan rasa sakit saya dan memberi saya kesehatan dan kebahagiaan? Bukankah itu yang terbaik untuk saya? Laura Story berkata, the pain reminds this heart that this is not our home. Penderitaan mengingatkan hati kita bahwa ini bukan rumah kita. Penderitaan ini memiliki tujuan, yaitu mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Penderitaan ini hanya sementara. Ini semua bukanlah akhir. Dan rumah kita yang sebenarnya adalah di surga. Seterusnya berkata, what if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greatest thirst this world can satisfy? What if the trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights are your mercies in disguise? Bagaimana jika kekecewaan terbesar saya atau penderitaan hidup ini mengungkapkan rasa haus yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia ini? Bagaimana jika cobaan hidup ini, hujan, badai, malam terberat menunjukkan belas kasihan Tuhan? Pernahkah kita memikirkan hal ini? Kekecewaan terbesar dalam hidup kita bukanlah untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini, yaitu Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita. Bahkan melalui hujan, badai, malam yang paling sulit, kita tidak tahu bagaimana kita akan melewatinya, tetapi kita pasti melihat belas kasihan Tuhan di dalam semua proses ini. Maka berkat tidak selalu berarti kesejahteraan, kesehatan, kaya, panjang umur, keluarga yang bahagia. Berkat juga ada di atas seseorang yang tidak memiliki apapun. Orang yang sepenuh hati datang mencari Tuhan, itulah orang yang diberkati. Kita diberkati bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kita memiliki Yesus Kristus di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ini adalah berkat Tuhan. Terkadang hal yang terbaik untuk kita belum tentu sama dengan apa yang kita doakan. Tetapi, apakah kita akan menilai Tuhan berdasarkan keadaan kita? Atau apakah kita akan tetap pegang akan janji Tuhan? Seringkali Tuhan pakai penderitaan dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Suatu saat nanti kita akan melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia bahkan membayar harga yang mahal untuk memenuhi janjinya, yaitu mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita di kayu salib dan bangkit kembali. Seperti yang tertulis di ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kasih setianya tidak akan habis dan tidak akan berakhir. Bagi kita manusia, kesabaran dan kasih sayang kita itu terbatas. Jika ada orang yang melakukan kesalahan sekali, tidak apa-apa. Kita bisa mengerti dan memberi mereka kesempatan lagi. Kalau orang tersebut membuat kesalahan 2 kali, tidak apa-apa. Kita akan memberikan mereka kesempatan lagi. Tapi kalau orang tersebut membuat kesalahan terus-menerus sampai 10 kali,
kita akan kehilangan kesabaran kita dan tidak memberi mereka kesempatan lagi. Tetapi Tuhan kita, belas kasihannya tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan terus-menerus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan memberi kita kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Maka bagaimana kita tetap berharap di masa-masa sulit? Apa yang membawa pengharapan? Yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan membawa pengharapan. Belas kasihan Tuhan membawa pengharapan. Karena tidak ada hari yang tanpa belas kasihan Tuhan yang baru. Bahkan di hari yang paling gelap sekalipun. Kemurahan Tuhan tidak ada habisnya. Karena Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Ayat 23 mengatakan, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ketika kita sedang mengalami masa sulit, malam sebelum kita tidur, dan pagi hari ketika kita bangun, kita bertanya-tanya, bagaimana saya akan bertahan hidup sepanjang hari ini? Hidup ini begitu sulit, sepertinya saya tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tetapi Tuhan mengatakan kasih setianya baru setiap pagi. Setiap pagi ketika kita bangun, mari kita ingat bahwa ini adalah hari baru untuk mengalami kasih Tuhan yang baru dan belas kasihan Tuhan yang baru. Setiap pagi, kasih setia dan rahmat Tuhan ada. Jika kita melewatikannya hari ini, besok hari tetap ada kasih setia dan rahmat Tuhan. Tidak ada satu hari pun yang kita akan lewati tanpa kasih setia dan rahmat Tuhan. Bahkan hari kesusahan yang paling gelap sekalipun. Ayat 24 mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Semua yang kita miliki sekarang itu tidak akan bertahan selamanya. Tetapi Tuhan adalah bagian kita selamanya. Mari kita tetap tekun di dalam doa dan terus berharap kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup kita mau ASAP, as soon as possible. Setelah saya berdoa, saya mau Tuhan menjawab doa saya segera. Tetapi itu bukan cara Tuhan bekerja. Tuhan mau kita ASAP. Always stop and pray. Situasi kita mungkin tidak akan segera berubah, tetapi Tuhan akan bekerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dia akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita ingat bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang kekal. Karena kasih setia dan rahmat Tuhan tidak pernah habis. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Bahkan di hari yang paling gelap, kami tetap menerima kasih setia dan rahmat-Mu yang baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan bantu kami agar kami selalu berharap kepada-Mu dan tekun berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlu banyak berdoa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu berjalan bersama Dia sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Mari kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang mendera? Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang mendera? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami butuh Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan ada kedamaian di tengah-tengah keluarga kita, dan kita mau mengucap syukur juga saudara atas keluarga yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Harus saudara kita ingat mungkin di dalam keluarga kita ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu, ada buyut, ada mungkin menantu, mertua. Mari kita bersyukur atas mereka yang ada di tengah-tengah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari juga saudara kita mau mengucap syukur juga saudara atas doa-doa yang telah Tuhan jawab. Dan juga kita juga mau bersyukur saudara, pada hari Jumat lalu
Kita bersyukur yang sudah kita doakan bahwa seminar yang bulan keluarga yang dibawakan oleh Ibu Charlotte boleh berjalan dengan baik dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak pasangan yang hadir secara online pada minggu lalu. Saudara, kita mau bersyukur akan banyak hal. Mari saudara kita membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Saudara, pada saat ini kita mau berdoa bagi beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, pada saat ini ada mungkin jemaat kita keluarga yang mungkin tidak disebutkan di sini, saudara, tapi saudara tahu. Mari saudara kita doakan bagi mereka agar Tuhan boleh menguatkan, boleh menolong mereka dan diberikan sukacita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa juga bagi keluarga-keluarga, khususnya di dalam relasi mereka antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara menantu dan juga dengan mertua. Dan juga kita doakan saudara agar semua relasi di dalam keluarga ini agar sungguh mempunyai hubungan yang harmonis, yang rukun. Kiranya juga di dalam firman Tuhan yang dibawakan setiap minggunya di dalam bulan keluarga ini boleh menguatkan keluarga, boleh bersatu lebih lagi. Saudara, kita juga mau berdoa, tentu ada banyak keluarga-keluarga juga yang bergumul di dalam relasinya. Mungkin ada konflik yang terjadi, atau mungkin perselisihan di antara mereka. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh sendiri yang mendamaikan, memberikan pengampunan, dan juga mau mengampuni satu dengan yang lain, sehingga ada kedamaian di antara mereka. Mari saudara kita doakan 3 hal ini ke dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong, campur tangan dalam setiap kelemahan mereka, pergumulan mereka. Ya Tuhan, Engkau boleh sendiri yang menyertai ya Tuhan. Engkau boleh memulihkan mereka ya Tuhan satu persatu. Dan terutama ya Tuhan, iman mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau boleh menguatkan. Di tengah adanya sakit penyakit ya Tuhan, Engkau sendiri yang ada dan hadir, menyertai. Dan mereka terus diberikan kekuatan. Dan juga mereka terus ada sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh melawat jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini satu persatu. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap keluarga yang ada di ISCLA. Khususnya Tuhan bagi relasi-relasi di antara keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, relasi juga dengan mertua, orang tua dan juga menantu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh di dalam keluarga ini mempunyai hubungan yang harmonis, keluarga yang rukun satu dengan yang lain. Kami rindu ya Tuhan berdoa di dalam setiap adanya firman Tuhan yang dibawakan lewat seminar keluarga yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong, memberkati ya Tuhan, agar sungguh boleh menjadi mereka boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan dan mereka terus boleh bertumbuh di dalam keluarga mereka. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada pada saat ini bergumul dengan relasi mereka, yang ada konflik, yang ada perselisihan yang pada saat ini belum terselesaikan. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Engkau boleh menolong, campur tangan, boleh Engkau sendiri yang boleh mendamaikan mereka, dan di dalam hati mereka mau saling mengampuni ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, Engkau boleh menolong ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang ada di ISCLA. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk pelayanan pada minggu ini. Tolong doakan saya, saudara, di dalam membawakan firman Tuhan, agar Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapan. Kita juga mau berdoa juga untuk Reverend Andy Pierce yang akan membawakan firman Tuhan di dalam kebaktian bahasa Inggris, dan juga ada beberapa guru sekolah minggu, saudara, yang akan mengajar anak-anak. Kita doakan semua persiapannya, kesehatannya, Tuhan boleh menolong. Saudara, kita mau berdoa dan juga mau mengingat, saudara, bagi ada mereka yang rindu sekali untuk datang ke gereja cuman karena ada satu dan lain hal, mungkin karena pekerjaan atau mungkin karena kesulitan harus menjaga yang sakit, saudara, atau mungkin mereka juga karena ada sakit penyakit atau mungkin karena jauh dan hal-hal lainnya. Saudara, kita doakan agar bagi setiap jemaat yang rindu ini dapat Tuhan boleh membuka jalan sehingga mereka dapat hadir juga beribadah secara in person.
Kita doakan saudara setiap jemaat yang ada dan hadir pada saat ini juga terus diberikan kesetiaan, antusias di dalam datang beribadah kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan melayani dan juga Reverend Andy Pierce dan guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan ya Tuhan di dalam setiap guru yang mengajar, dan juga hamba-Mu ya Tuhan, agar sungguh di dalam segala persiapan yang Kau boleh berbicara sendiri kepada hamba-Mu dan boleh memberkati di dalam segala persiapan mereka ya Tuhan, dan Kau boleh memakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, khususnya di dalam membawakan firman Tuhan pada minggu ini. Engkau sendiri ya Tuhan boleh menyertai, boleh memberkati ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh sekali lagi diberkati melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, kesehatan mereka, setiap hamba-Mu ya Tuhan, Kau boleh sertai. Kami juga mau berdoa Tuhan dalam setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, di dalam mungkin mereka mau ke gereja karena ada satu pekerjaan, karena harus menjaga orang sakit, atau mungkin karena ada sakit penyakit sehingga berhalangan untuk hadir. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh sendiri yang membuka jalan, kiranya Kau sendiri yang menolong ya Tuhan, memberikan pertolongan bagi mereka sehingga mereka dapat hadir ya Tuhan di dalam ibadah secara in person. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, terus Kau boleh memberikan kesetiaan, terus berikan mereka antusias untuk selalu datang ke rumah Tuhan, dan Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi pengurus meeting yang akan diadakan pada minggu ini. Saudara, minggu ini setiap pengurus akan berkumpul, meeting bersama. Saudara, kita doakan untuk juga raker, saudara yang akan diadakan minggu ini. Saudara, kita doakan di dalam segala persiapan mereka, di dalam mereka diskusi, mungkin ada keputusan yang harus diambil. Saudara doakan diberikan kekuatan, doakan juga mereka diberikan hikmat, dan jalannya semua meeting dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan boleh memimpin setiap meeting ini. Saudara, kita doakan juga di dalam raker ini, pengurus itu harus mempersiapkan program ke gereja yang akan diadakan pada tahun 2023. Saudara, akan ada banyak sekali yang perlu dibahas dan juga perlu pimpinan Tuhan, agar apa yang menjadi yang terbaik bagi jemaat Tuhan di gerejanya, khususnya di bagian lokasi ICLA ini, kita doakan Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memimpin, memberikan hikmat bagi mereka. Mari saudara kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pengurus dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pengurus meeting yang akan diadakan minggu ini. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan di dalam setiap pengurus, di dalam pelayanan mereka. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Kau boleh menyertai di dalam setiap keputusan ya Tuhan yang harus diambil. Juga jalannya diskusi ya Tuhan di dalam meeting ini. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan ya Tuhan, boleh memakai setiap pengurus-pengurus, para pemimpin gereja di dalam mereka melayani jemaat-Mu dan juga gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam persiapan untuk raker, jalannya raker, Pak, juga pada minggu ini. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan ya Tuhan bagi mereka, dan boleh menolong ya Tuhan dalam segala persiapan untuk program kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun depan. Kau sendiri yang boleh menolong di dalam segala persiapan dalam beberapa hari ini, boleh menolong campur tangan agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan semuanya ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau, khususnya bagi gereja ini ya Tuhan, bagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau boleh memberkati ya Tuhan mengurus meeting pada minggu ini, dan Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita berdoa untuk bulan keluarga yang akan ada pada hari Jumat ini, saudara, yang kita akan adakan. Temanya yang akan dibawakan adalah Sweet Solitude, berbicara tentang singleness dan juga gereja. Saudara, kita doakan untuk Pendeta Rahmiati. Kita bersyukur sekali Ibu Rahmiati dapat melayani kita di gereja ICLA. Kita doakan agar Tuhan boleh mempersiapkan segala persiapannya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita doakan bagi setiap jemaat yang ikut, yang hadir, boleh diberkati di dalam mereka yang mungkin ada pergumulan dan hal lainnya. Kita doakan juga melewat seminar ini, melewat bulan keluarga ini, mereka boleh diberkati, dikuatkan. Saudara, kita terus juga doakan untuk sarana yang ada seperti Zoom yang ada. Kita doakan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari saudara kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Pendeta Rahmiati ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena hamba-Mu boleh melayani di gereja ICLA Hakim Tong,
Dan kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati di dalam segala persiapannya, dalam membawa bahan ini, agar sungguh ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang hadir secara online ya Tuhan, boleh mereka dapat hadir dan mereka boleh diberkati ya Tuhan di dalam sesi ini, dan mereka ya Tuhan boleh dikuatkan lewat firman-Mu, lewat pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kau boleh memberkati semuanya agar berjalan dengan baik, khususnya dengan sarana-sarana yang akan dipakai, kiranya Kau boleh menolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan semuanya pada hari Jumat ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi Amerika, khususnya bagi di daerah California, state di mana kita tinggal di pada saat ini. Saudara, kita terus dukung gubernur, di mana pada saat ini mungkin ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, yang begitu banyak, yang begitu kompleks, yang dihadapi oleh state ini. Saudara, kita doakan agar diberikan kebijaksanaan bagi gubernur California, dan juga setiap bagi mereka yang ada di dalam kepemimpinan, agar Tuhan boleh memberkati mereka dalam mereka mengambil keputusan. Saudara, kita juga mau berdoa bagi harga gas yang mungkin naik, yang mulai tinggi lagi di California ini. Kita doakan Tuhan boleh memberikan pertolongan, berbelas kasihan bagi negara ini, Tuhan boleh menolong campur tangan. Saudara, kita juga doakan permasalahan-permasalahan yang ada di California, saudara, seperti misalnya ada homeless yang masih begitu banyak sekali permasalahan ini yang sulit untuk dilakukan, saudara, ya, untuk cara yang harus diselesaikan. Saudara, kita doakan di dalam gubernur dan juga mereka yang bekerja di pemerintahan dapat mengambil sikap tindakan yang baik. Saudara, kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan California ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi gubernur yang telah Kau boleh memanggil dan memilih mereka, khususnya bagi mereka yang di dalam pemerintahan. Kau boleh menolong ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh campur tangan di dalam setiap pergumulan, juga mungkin keputusan yang mungkin harus mereka ambil begitu sulit dan begitu kompleks. Kau sendiri yang boleh sertai ya Tuhan, di dalam setiap keputusan yang harus diambil, beroleh berdampak baik bagi California ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, agar sungguh mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi California, di mana pada saat ini, di mana inflasi mulai tinggi dan juga harga gas yang mulai tinggi juga, sehingga mempengaruhi banyak hal dan juga sektor kehidupan bagi masyarakat yang khususnya di California. Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, memberikan kecukupan, kelancaran bagi rakyat-Mu yang tinggal di California ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi permasalahan-permasalahan yang ada seperti homeless, yang masih banyak sekali yang belum terselesaikan. Kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus dukung dan doakan bagi Rusia dan juga Ukraina yang masih pada saat ini mengalami peperangan, ya. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain, ya, sehingga banyak sekali korban, kerusakan yang terjadi. Banyak orang mungkin dilanda ketakutan, mungkin mengalami depresi, dan kehilangan anggota keluarga mereka. Saudara, kita doakan agar Tuhan terus boleh menolong, campur tangan di dalam kedua negara ini, agar boleh dipersatukan kembali dan mereka mengalami titik terang, boleh konflik boleh terselesaikan. Saudara, kita doakan bagi rakyat juga, bagi setiap militer mereka yang harus di sana, mungkin jauh dari keluarga. Kita doakan agar Tuhan boleh melindungi, campur tangan. Mari kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau terus berdoa mengingat bagi kedua negara ini, Rusia dan juga Ukraina, yang masih terus mengalami konflik, perpecahan, perselisihan, dan juga perseteruan, sehingga terjadi peperangan terjadi di antara kedua negara ini. Banyak sekali korban yang harus terjadi, dan juga ada banyak sekali korban-korban mereka yang telah meninggal, dan banyak mereka juga yang kehilangan anggota keluarga mereka, kehilangan tempat tinggal mereka harus mengungsi, mereka dilanda ketakutan. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada, Tuhan. Kau boleh sertai ya Tuhan, khususnya Tuhan bagi para pemimpin ya Tuhan yang telah Kau panggil dan pilih. Kau terus boleh melembutkan hati mereka ya Tuhan, agar sungguh ada titik terang di antara kedua konflik ini ya Tuhan, ada kedamaian terjadi. Kami mau terus berdoa juga bagi rakyat ya Tuhan, yang mungkin mereka mengalami ketakutan. Kau boleh sertai mereka ya Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, melewati peristiwa seperti ini pun,
Engkau ya Tuhan ada dan hadir, dan kami mau berdoa agar sungguh lewat event seperti ini ya Tuhan, banyak orang juga boleh percaya kepada Tuhan. Kami juga mau ingat ya Tuhan bagi orang-orang Kristen yang berada di Ukraina dan juga Rusia. Engkau sendiri yang boleh menjadikan mereka garam dan terang, dan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan, mungkin dalam pergumulan keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Mari saudara kita membawa semuanya kepada Tuhan. Ya Allah sumber berkat, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberkati kami, dan Engkau ada dan hadir di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau adalah gembala kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan ya Tuhan, sedetik pun meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur, dan kami mau ya Tuhan untuk sepenuhnya percaya kepadamu, percaya kepada rancangan-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri pada doa kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian, Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh
Mari saudara kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya sekedar warta dan mengingatkan pada hari Jumat ini Saudara, jam 7.30 malam di link Zoom Saudara, kita akan sama-sama dapat hadir Saudara lewat satu topik yang akan dibahas oleh Pendeta Rahmiati, yaitu Sweet Solitude. Saudara dapat hadir, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana panggilan juga orang-orang sebagai orang yang single, dan juga bagaimana kita sebagai gereja menanggapinya dan juga kita sama-sama memperlengkapinya. Saudara, kita doakan untuk acara ini boleh berjalan dengan baik, dan juga saudara kita dapat mengundang teman-teman saudara yang mungkin mereka saudara tahu mereka membutuhkan akan hal ini, saudara dapat forward, ya nanti saudara pada hari ini, ya hari Rabu, nanti saudara sudah akan dibagikan di dalam link grup WhatsApp ASCLE, saudara tinggal masuk ke link tersebut dan juga saudara dapat share sehingga orang lain juga dapat diberkati melalui acara ini. Saudara, sampai ketemu pada hari Jumat ini dan juga pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Gift of love.